Oke, selamat pagi Mbak Riza. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sini naik apa Mbak? Becak ke sini naik motor. Saya gimana keadaan jalan Jakarta? Kayaknya seperti biasa macet sih. Selalu macet kalau Jakarta. Berapa jarak dari mana Mbak Riza? Saya dari Bekasi. Bekasi berapa jam? Kurang lebih 1 jam lah ya. Oke Mbak Riza. Oke, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa konseling kita hanya 40 menit. Dan silakan Mbak Riza menceritakan apa yang Mbak Riza rasakan pada hari ini. Insya Allah saya amanah untuk menutup pesan Mbak Riza pada hari ini. Oke. Silakan Mbak Riza, apa yang Mbak Riza rasakan hari ini? Pertama-tama mungkin saya ingin mendeskripsi dulu. Saya seorang mahasiswa di Universitas Jakarta dari Fakultas Pendidikan. Mungkin saya nggak bisa kasih tahu tentang universitasnya. Cuman yang saya alami untuk beberapa akhir ini, saya selalu merasa tertutup dari sekitar orang yang ada di dekat saya. Kan ketika saya lagi makul atau lagi kelas pun, saya merasa paling bodoh karena dibanding teman-teman saya lain itu lebih aktif. Setiap presentasi atau setiap pertanyaan itu mereka selalu bertanya, tapi sedangkan diri saya pribadi pun nggak bisa gitu. Jadi Mbak Riza ini takut ya untuk ketika ada presentasi atau kurang percaya diri, dan Mbak Riza menganggap Mbak Riza ini lebih bodoh dibanding dengan Mbak Riza. Terkait dengan itu, ada nggak sih bukti bahwa Mbak Riza ini tidak sebaik dengan teman-teman Mbak Riza? Nggak ada sih, cuman kayak saya merasa emang selalu cemas setiap ada presentasi. Saya selalu cemas, jadi kayak dan saya rasakan selalu kayak saya merasa paling bodoh. Terus lalu ketika tidak ada bukti, kenapa harus bisa merasa seperti itu Mbak Riza? Mungkin karena saya merasa udah lebih mencetak ke mental ya Kak. Karena di satu sisi saya nggak punya solusi dan saya nggak tahu cara ngatasinnya, karena apa yang saya rasain dari sekitar orang dan dari semua hal itu saya ngerasa paling bodoh seperti itu. Oke Mbak Riza, terkait dengan ini, maaf, nah itu sebenarnya agamanya Islam. Islam ya. Ya kan kita sama-sama Islam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan kita sebaik dan sesempurna mungkin. Terkait dengan tadi masalah Mbak Riza beranggapan bahwa Mbak Riza ini tidak percaya diri dan menganggap Mbak Riza ini lebih bodoh dari teman-teman Mbak Riza, termasuk dengan atau rasa kabur terhadap teman-teman Mbak Riza. Jadi saya sarankan kepada Mbak untuk selalu berpikir positif ketika Mbak Riza melakukan sesuatu. Ketika Mbak Riza presentasi, Mbak Riza harus percaya diri. Maka kemampuan Mbak Riza percaya diri. Beranggapan berpikir positif juga terhadap teman-teman Mbak Riza, bahwasanya teman-teman Mbak Riza ini mendukung apa yang Mbak kerjakan. Mungkin Mbak Riza sering ketika mau presentasi, silakan berlatih baik di depan kaca ataupun berlatih bicara di depan-depan orang banyak. Mungkin ada masalah lain Mbak Riza? Enggak sih, saya merasa selalu cemas aja karena dibanding kayak saya merasa bodoh karena saya juga nggak tahu apa kemampuan saya. Jadi kayak dari itu saya merasa saya selalu cemas, apalagi kalau setiap presentasi kayak saya selalu menutup diri, bahkan saya merasa saya belum presentasi seperti itu. Mbak Riza harus sering menguasai diri dengan apa yang saya harus lakukan hari ini, terus terkait dengan apa kekurangan hari ini, nanti kedepannya harus berubah dari sebelumnya. Oke Mbak, maaf ya. Terkait dengan ini berarti Mbak Riza harus sering ikhtiar terkait dengan apa tadi presentasi tadi, Mbak Riza harus sering latihan bicara baik di depan orang banyak ataupun di sederhananya di depan kaca Mbak Riza. Tapi terkait dengan sholat waktu, gimana Mbak Riza, apa di jalan ke Alhamdulillah dijalankan kalau ke foto.
Ya, saya perlu kayak memang harus perlu merasa bagi Indonesia. Ditambah juga dengan misalkan bahwa ketika sudah terima itu sudah berlatih di depan kaca, berlatih di depan orang banyak. Nah, dia harus ketika sudah melakukan ikhtiar ya wajib bertawakal dan doa gitu, Mbak. Berarti harus bersikap husnuzon, berpikir positif, selalu mencoba untuk ikhtiar. ya, dan jangan lupa untuk berdoa dan tawakal. Gimana Mbak? Mungkin bisa dicukupkan. Sudah. Terima kasih sebelumnya karena sudah berjaya kepada saya. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah mendengarkan keluh kesah dan memberikan solusi untuk diri saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali.